katanya lu pernah berhenti patas pakai kaki. Gue berhentiin pakai kaki. Gue pulang sore nih sama anak-anak CR. Gue kan biasa dipegang Badil. Iya. Tapi si Cablak itu minta biar gue yang bawa aja. Kata gue jangan lah, gue besok mau main Jawa nih. Biar Badil yang bawa, gue bilang gitu. Udah tenang aja, besok gue kok pagi kok dijaga, awas lo kalau nggak ada. Sebenarnya gue udah Wanti-wanti. Udah wantiin dia, awas lo kalau nggak ada lo. Gue berhenti langsung. Macam Jawa kata gue. Jawa juga yang tadinya rapi ya mau nggak mau dong. Ya udah main malah dia turun mau bayar semua ya. Gue mau nggak mau gue cabut man. Habis itu sempat lu berhenti. Sempet gue berhenti pakai kaki. Nggak lama nih 10 menit kemudian Cablak datang. Udah kayak nggak punya dosa man. Beneran. Lu tahu nggak Jawa bisa lewat tuh. Gara-gara si Eru yang bawa, kan dari kemarin gue udah bilang Fadil aja yang bawa. Oke, jadi dengan lu yang kurang lebih tidak mencapai 20 orang, terus juga sementara dari rival-rival itu semakin banyak personilnya, apa yang membuat tekad lu tetap kuat ngejalanin? Gua harus tetap ngebasis, GKI harus tetap eksis. Karena dulu gini man, gue pribadi nih man ya. Zaman gue kelas 1 itu di DKI itu lumayan lah namanya gitu kan. Walaupun ribut kalah menang tapi ya gue pasti, kita nggak usah menafik semua, pasti sekolah yang ikut ketemu DKI gerah. Begitupun DKI ketemu sekolahan yang rivalnya itu ya gerah juga gitu. Ya sempet ya istilahnya nama harum lah gitu. Di gue kelas 1 pun kelas 2 pun tetap masih harum. Nah, kelas 2 kedua gue pun masih harum. Nah makanya gue walaupun gue sedikit personil dulu, gue berpikir ini jangan sampai istilahnya kita nggak harum lah atau mati nih gitu kan. Basis kita di Danmogo, atau gue mikir gitu ya. Ini kita berpikir semuanya udah kita kompak aja. Kalau misalkan sekiranya nggak kelawan, rival mau jegat atau mantek ya nggak kelawan, ya udah nggak usah diributin. Karena gue mikirin gitu sih man. Jadi nggak maksain. Artinya nggak hanya bermodalkan otot, bermain otak juga. Di gua banyak berpikirnya kita ke belakang dulu. Percuma nanti kalau kita ributin, ntar ada yang kena di mana, ya udah mendingan nggak usah. Tapi kalau misalnya kita pada pede semuanya mau bertujuh berempat, yuk ributin itu kalau udah pede semua. Tapi ya kita udah berpikiran jangan sampai ada yang kena. Dan alhamdulillah di angkatan gue itu kelas 3 alhamdulillah man jarang. Ada yang beberapa yang kena tapi banyak jarang. Gitu loh, jarang. Karena dari beberapa gue baca komen-komentar sebelumnya nih, dari adik-adik lu sendiri nih bang nih, wah nih sosok yang orangnya humble, yang enak. Wah nih Bang Ari nih sosok yang maksudnya menjagalah, melindungi adik-adikannya tuh. Nah, itu kan pengakuan dari adik kelas lu sendiri tuh bang. Nah, lu sendiri dalam hal ini bersikap ke adik-adikan tuh kayak gimana bang? Alhamdulillah sih man, kalau gua dulu orangnya agak cuek sih man. Gak mau terlalu, ya ketika gua kelas 2 pertama pun gua gak terlalu istilahnya kayak natar. Memang di DKI juga memang untuk penatarnya itu gak ada sih man. Tapi sekalinya, ya maksudnya gak ada yang harus kayak gini gak ada ya man ya. Tapi kalau untuk mungkin menatar kayak supaya lu berani harus bawa ini, harus seperti ini, ada. Tapi ya kan, tapi gua memang orangnya cuek man. Dari kelas 2 pertama pun, pas kelas 2 kedua pun gua ya kelas 1 kelas 2 nya ya gua agak cuek. Biasa aja gitu. Karena gua mikirnya adalah gua mau galak ya masih banyak juga yang lebih selon, yang lebih berani dibandingin gua gitu. Jadi gua nggak terlalu ini. Di kelas 3 pun gua viewer bareng-bareng man. Dan nggak ada penataran seperti apa. Makanya ya biasa aja. Sama kelas 1 kelas 2 gua dulu biasa aja ngumpul nongkrong jalan-jalan. Waktunya kita tanya lu mau bayar nggak? Gua nggak bawa. Ya udah besok lu cari dah, kalau bisa lu bawa. Jadi gitu aja sih.
Jadi kalau gue dengan masa sedikit ya, yang penting pemikiran gue kita gabung bareng-bareng. Jadi nggak ada, maaf ya, gue pribadi sama teman-teman itu nggak ada lah yang dibilang senior atau apa gitu. Tapi memang mungkin untuk sesekali gue marah sama mereka mah pernah kali ya, sekali dua kali mah ada lah. Mungkin kadang berpikirnya mereka itu, makanya gue jarang ini sama anak di adik kelas gue itu. Ketika gue marah ya mungkin gue pikirin lo ada ya, mungkin negatifnya ada lah pasti gue. Padahal mau gue di kelas 1 mau gue marah. Jadi gue bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya ketika lu memasuki di kelas 3 nih bang, tidak ada yang namanya one man show. Tidak ada yang wah ini dia nih sosok ini, wah nih lu berempat tuh. Alhamdulillah gue berempat. Bahkan kita saling, ya kalau gue berempat itu saling apa ya kalau dibilang andel-andelan ya ada sih sebenarnya. Aduh nggak ada dia nih, ada juga kan. Kayak gue nih misalkan, aduh jempol nggak ada nih, ya pasti ada yang kurang. Iya. Balik lagi nggak ada jempol nih, sama kita nggak kurang gitu. Sama lah kita juga kalau untuk andalan nggak ngumpul pas nggak komplit ya kan, pasti ada. Tapi tetap kita pikiran walaupun nggak ada jempol ya gimana tetap jalan gitu. Nggak ada gue ya mereka tetap jalan gitu, tapi dalam hati ya kita tetap merasakan sih ada kurang pasti mah. Kalau di angkatan gue berempat itu ya mana 2007. Oke bang, itu kan di mana lu membangun sebuah chemistry atau membangun sebuah apa ya, atmosfer atau suasana dengan anak-anak DKI. Oke. Gue masih konsen di angkatan lu sendiri nih bang, karena berbicara DKI Jawa yang tadi udah lu bilang itu sedang lagi berlomba-lomba nih, berada di puncak klasemen Serie A ya. Serie A, klasemen dunia per STEMA nih, gitu kan bang ya. Di Jawa, di STM Kampung Jawa Dado, ada Jawa Ender. Nah, lu sendiri gimana bang? Anak-anak lu sendiri, anak-anak DKI ini, karena kan nggak mungkin lah lu ketemu cuma sekali dua kali. Berapa sering sih lu ketemu Jawa Ender dan rekan-rekan? Sering banget man. Sering. Sampai yang tadi gue bilang kalau ketemu Jawa Ender itu, gue pernah yang tadi gue cerita dia nggak tahu gue bawa BR yang mana. Akhirnya dia awalnya mau ngejar gue, akhirnya mereka yang gue kejar man. Gue inget banget tuh Jawa Ender, jujur sampai gua kejar tuh di lampu merah Cengkareng itu, nyampe ke dulu mah kan ada apa namanya mah pagar besi ya yang warna hijau, terus ada pohon kayak pohon palem apa pohon kayak sawit lah gitu. Benar tuh nyampe nyublak ke situ man. Untung dia bisa masuk gitu, ngelos ya kan. Mungkin kalau nggak ngelos ya nggak tega kali, karena gua istilahnya gua sendiri digebrak ya kan, lu nggak tahu gua mengejar. Gua bilang jujur dicabut man. Artinya lu nih sering banget ketemu? Sering banget. Iya. Selain itu pernah ketemu di mana lagi? Bonek, gue pernah cerita nggak ya di channel Styrok ya, yang bonek kena sih, bukan sama gue sih, sama anak yang di belakang di timpa batu bang, itu digantung. Nah, itu sama bonek sih, jadi itu kan masa dulu ya. Iya benar, itu masa lalu. Ya masa lalu, jadi untuk sekarang sih ya gue enggak lah. Ada pikiran. Kalau bisa kita duduk bareng bang, ngopi ya. Ya mau banget man. Semuanya bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng. Sama rival kita yang dulu. Bonek tuh seru tuh man dulu. Seru ya. Nah, gue salut juga tuh sama Bonek. Salut gue. Salutnya dari segi apa nih bang? Dia udah kena tetap masih ngerebutin. Udah kena masih ngerebutin. Jadi ceritanya gue naik pas dari JBR Jawa Gantung tuh belum berangkat man. Nggak tahu kesiangan, nggak tahu apa ya, karena ada nih DKI kan kayak Hagang, Kisut, kalau masalah masih digantung. Memang Jawa Gantung itu sama DKI itu kalau di tongkrongan nggak ribut kan. Gitu. Gue serobot langsung dulu tuh, gue kejar tuh man, jangan turun kata gue ya, gue turun dia langsung ributin tuh man. Kalau nggak salah jempol dulu megang batu, ya kan langsung gue serobot, gue mencer tuh, dia masih ributin tuh man.
pakai batu juga aja Selon gue akuin ya. Akhirnya kena pemain dari belakang, wah tapi masih ngerebutin aja, akhirnya gue kejar, kabur juga mereka. Tuh kalau Bonek masih inget lah ya, dia juga top lah, dia masih ngeributin udah berdarah-darah, inget banget gue. Iya. Oke bang, berbicara sekolah selain Kampung Jawa dan DKI yang menjadi dua nama teratas nih saat itu bang di era lu bang. Bagaimana? Ya, bagaimana dengan sekolah-sekolah lain bang di luar itu bang? Semacam kayak Padoya, Kampus, Bonjer, GP, PLO dan sekolah-sekolah lainnya bang. Untuk sekolah lain sih di era 2007 itu PLO untuk pagi ya man ya, ikut gua ya kan. Terus untuk Bonjer gua pribadi ya mungkin lupa ya, itu nggak pernah ada menurut gua ya kan. Zaman dulu tuh man, zaman 2007 yang ada, tapi nggak tahu zaman. Maksudnya nggak ada atau memang lu belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Jatuhnya kan belum ada ke Dan Mogot. Karena jalur kita kan jalur Dan Mogot ya kan. Waktu 2007. Terus Kamput mah. Kamput yang kalau menurut gua dulu apa namanya? Ya kalau dibilang tuh, kalau teman-teman bilang ya kan, apa namanya ya? Ya cuman ngeribetin lah. Walaupun dia sering ngeributin DKI gitu, tapi jujur sih bukannya gua sok kayak gimana. Dia pernah sampai gua pantek di Pasaki, bisa balik lagi nggak bisa lewat, terus nyampe gua pantek pernah di Kalideres, tetap dia mau sekolah nggak bisa lewat ya kan. Bahkan gua kadang di Cengkareng, dia memang kadang ya ibaratnya ngisengin mulu sih sebenarnya ke DKI. Sebenarnya gue sama kamu nggak terlalu inilah gitu. Iya. Dia kan di lampu merah tuh kalau siang man, kalau mau berangkat tuh 1:30 gue nya. Gue kadang di lampu merah di pohon beringin gitu kan, tongkrongan biasa. Iya. Tongkrongan DKI itu di situlah. Ya pernah pun dia ngeributin sampai apa namanya? Inget gue ya dulu gue udah kelas 3 ya man, Pol sama Munir anak Harja sama Kentut anak Harja, 4 orang gue man, gue berempat. Jadi ceritanya anak kampus tuh tiba-tiba nyamperin ke Cengkareng. Namanya gue lagi duduk kan di pohon beringin, ditimpain tuh man. Nah, si Kentut anak Harja bilang, Riri kampus biarin aja, gue bilang, karena gue pikir ya maaf aja ya kan zaman dulu, biarin aja sebanyak gimana juga kita ributin juga, ya udah ntar kita lihat aja, gue bilang. Sengaja tuh man dinimpain, biarin kata gue. Waktu itu megang CR man. CR stainless juga dulu. Pas dia udah nimpukin agak deket ya kan, gue berempat doang tuh. Udah gue bilang, kalau gue bilang apa namanya? Apa nababa 1, 2, 3 gitu kan, ributin ya langsung ya. Atau gue tuh ngambil batu ya, langsung si Munir juga ya namanya. Mereka kan anak SMA sering ikut gue DKI gitu kan, tahu jempol tahu gue gitu kan. Ya udah deket dia nimpain itu, gue langsung 1, 2, 3 udah gue langsung gue kejar tuh man. Nyampe almarhum, katanya sih udah almarhum tuh galak tuh. Zaman dulu galak di Kamput tuh di 2007. Ya maaf aja, mungkin ada teman-teman alumni kampus di zaman 2007 ketemu DKI ya sering juga sih ya kan. Terus sampai mosek-mosek di inian man, di aspal sama jempol kenanya. Kalau gue kan gue bilang lagi, gue nggak tegaan man orangnya. Udah mosek-mosek udah ke apa namanya, ke aspal tuh. Akhirnya di situ ada ada aparat lah ya. Di situ akhirnya ada aparat, gue dikejar lari, tapi aparat itu udah ngeliat gue kayak ya kan. Waktu itu gue cabut tuh dari lampu merah si tongkrongan kampus, kalau paginya jauh nyampe situ, gue dikejar sampai ke Jembatan Baru man. Lumayan banget. Dari situ kan gue emang udah dicecer kali, gue doang yang membayar. Gue dikejar-kejar itu lucu man, ceritanya lucu. Di pasar pisang atau pasar sayur yang sekarang nih kalau malam, itu kan
Pangkalan C10 ya. Iya betul. Gue lari tuh di tengah tuh ada musola man. Oh iya tahu. Iya kan? Ya. Gue saking capeknya man, dia masih ngejar tuh sama 2 orang itu. Gue lari ke belakang musola. Gue chair gue taruh di situ. Nah dia tahu nih man, si aparat itu bilang dia udah ngasih kode udah nih. ngasih sama temennya di belakang. Jadi dia ke belakang, gue ke depan. Gue langsung lari lagi. Dia naik motor. Gue lari masuk ke kanan, nggak tahu jempol kemana ya kan. Waktu itu gue berempat tuh di musola itu. Jadi udah ngumpet man, gue udah ngumpet ya. Akhirnya atau aparat tuh ada di belakang gue motor tuh. Lu ngeliat ya aparat ngasih kode ke temennya. Iya, temennya. ngasih kode ke temennya. Gue lari langsung masuk ke rumah gurunya si Munir. Jadi gue masuk, ada ibu-ibu yang lagi ngejahit man. Lagi ngejahit baju lah gitu kan, pakai jarum tuh. Gue masuk, nggak tahu Munir langsung masuk ke kamar. Nah gue di belakang pintu. Ibu-ibu kan bengong tuh ya. Bilang dia lewat, gue tutup pintu langsung. Itu disuruh masuk sama ibunya ke kamar tuh. Itu man, jujur itu kenangan gue sama Munir tuh anak kerja. Itu gue ngumpet nyampe ke bawah kasur. Bukan di kamar lagi lo, gue ngumpet nyampe ke bawah kasur. Berdua sama Munir. Saking paniknya tuh ya. Saking paniknya man. Karena gue pikir kalau gue yang ketangkep udah pasti bus nih ya kan gitu. Itu abis itu asar kalau nggak salah. Asar itu gue sampai diajak salat lah sembahyang, nggak tahunya gurunya Munir, dia Pindo katanya. Nah, itu kenangan gue sama kampus tuh. Dia kena sih menjebot gitu. Sering lah pokoknya di waktu di Persaki pun dia mau lewat gue pantekin ya nggak bisa lewat. Sampai pernah ketemu di Telkom. Oh iya. Telkom. Itu lucu man. Jadi Susen bawa babi lah ya, gede ya, bawa tas gitar. Itu gua kejadian habis ribut di Roxy, menang tuh dulu. Akhirnya ya namanya kita harus menang kan ya, senang lah gitu. Betul. Ketemu lah man pas di Darmogotnya di depan Sandi Putra Telkom. Oh iya, Kasat Jardin situ bang. Iya, nggak tahu dia mau kemana. Ada tuh kecil tuh, cuman katanya sih gue dengar namanya Jenderal, itu udah almarhum juga. Sama man. Sama kejadiannya. Maksudnya istilahnya kalau gua tega aja mah dia megang payung. Gue greget sih sebenarnya, cuman gue nggak tega. Cuman gue gini doang, kalau habis gini panjangnya man. Tapi nggak lu eksekusi, enggak, cuman nakut-nakutin aja. Jadi ibaratnya gue kalau mau orang zaman dulu ya man ya, zaman dulu itu mungkin banyak man. Ya pribadi ya lu coba aja lari duluan, kalau lu kalah ya gue yang ngejar gitu dulu man ya. Di masa lalu itu maksudnya sekarang enggak. Gitu. Nah itu kan dengan sekolah STM kampus. Yang dengan sekolah lain nih, katanya Kedoya juga sempet ini juga bang, pernah ada kelas dengan Kedoya. Seingat gua. Berapa kali kelas dengan anak Kedoya? Yang seingat gua aja ya man ya. Kedoya itu gua, sorry nih kalau misalkan gua lupa gitu ya kan, atau apa ya teman-teman bisa koreksi. Gua pernah denger itu, gue nggak tahu lah Kamboja atau apa. Pokoknya gue ya namanya kita dulu ya kan, simpang siur lah apa. Katanya di situ ada kampung Jawa, ada Budut, ada Kedoya, ada Kamput juga. Nah itu kebetulan yang sering ngalong kan Jebot, jadi dibawalah sama Jebot. Gantian lu ngalong gitu kan tuh, dan Mogot. Itu nggak banyak man, kurang lebih ya 20 lebih lah berapa gitu. Jadi di depan Harja lagi tuh man. Depan Harja dia banyak, gue banyak. Sama-sama banyak pasti. Sama-sama banyak. Itu jadi papasan nih, papas dia. Udah tuh turun, nggak turun. Anak main turun langsung. Itu ribut di situ. Nyampe masuk sih dia ke gang. Yang di gelas kan sebelum gang gelas kan ada tuh gang kecil. Iya. Sebelumnya kan ada juga gang gede. Oh iya betul. Samping bengkel apa? Indo apa gitu. Ya pokoknya ada Indomesin ya. Indomesin. Sampai dia udah masuk ya kan, gua gebrak sama anak-anak kebetulan juga jujur ya, kayak jempol tuh ya biasa main kopel, dia megang bebe juga, gua megang bebe, Jebot megang bebe. Itu man gua sama anak ya kan, kejar semuanya sampai masuk dalam, sampai satu masuk ke dalam man.
satu mas bro ke Indo mesin itu sampai dia istilahnya lalu bilang ya udah pasrah lah sebenarnya sampai dia minta tolong ke security sama jebot disamperin terus sini kasih gua aja kata jebot ya kan wah itu udah jebot udah panas juga nggak tahu ya kalau dikasih sama security dia nggak sampai gua tahan di gang aja nggak keluar nah nggak lama dari situ adalah 2 Intel kali ya bawa motor King kalau nggak salah dulu kita cabut semuanya jebot doang yang nggak cabut dia pada minum BB dikasih ke anak kelas 1 jebot sempat ketangkep tapi yang nggak apa-apain karena nggak ada barang bukti ada BB-nya juga di situ itu ketemu gua kamput kedoya sampai gua denger itu alumninya ada gua nggak tahu siapa ya kan cuman yang ngerasa aja ada di situ ya nggak tahu lah ya kan bisa ya kalau yang masih inget gitu bisa bercerita juga silahkan gitu ya gua pure menurut gua ya bukannya gua membanggakan alma mater gua dulu gitu ya kan emang gua kenyataan gua menang gitu kan itu udah cabut karena ada aparat 2 itu gitu. Lantas itu kan sekolah-sekolah lain bang ya lu pelok enggak jadi nih lu kalau bicara soal intensitas lu lebih sering ketemu anak Jawa betul kalau dibilang intensitas ya intensitas ya kan itu udah ketemunya ya kampung Jawa udah 7 karena yang gue bilang gue kelas 3 itu 6 udah nggak ada budut sendiri jarang malah anak budut itu pernah kalau anak budut pernah ketemu di Busway itu gimana jadi ceritanya sebenarnya kita namanya udah mau basis ya lewat jalur dah kalau misalnya kita naik busway kan jatuhnya gue mau aman gitu loh atau gue mau sekolah gitu kan bener-bener sekolah gitu sama lewat jalur sebenarnya niat sekolah cuman ada pelajaran yang harus gue kejar nih yang jadwal pertama gitu ya kan nah itu gue inget gue agan sama Kisut gue naik dari Gantung kan naik busway nggak taunya di Gantung tuh ada anak budut man ya kan nah pas gue naik dari Gantung sebelum Taman Kota gue kan kita penuh mulu nih busway gue ditanya dari belakang nah anak pelajar juga kalau nggak salah sudah bagan ya pakai baju DKI gue biasa pakai seragam OSIS ya man ya gue ditanya lu DKI ya nah gue pribadi gue nggak banyak omong mah gue samperin itu kenapa gue budut nih udah dari situ gue tampolan di dalam busway tuh orang-orang gimana tuh ya orang-orang gimana lah namanya kita pelajar lagi ribut gitu sampai security si busway itu narik adanya ya jujur ya man ya kalau gue gila aja mah gitu kan ibaratnya Kisut gue tarik sini sih pas kebetulan Kisut nanya saya wajar tuh beneran itu lu sekalian. Sebelum naik itu nggak diperiksain gitu bang ya enggak kita mau naik bis pun apalagi bahasanya nggak ada man nggak ada ya tapi kita kan rapi dan itu lu nggak ada niat buat ini nggak ada dianya aja menurutku dia iseng juga kalau dia biasa aja gitu dia budut gue DKI ya udah gue juga nggak bakal usil gitu menurut gue dia usil duluan gue pukul duluan man gue cekek gitu karena gue nih budut nih udah gue cekek gue pukul-pukulan di situ akhirnya gue turun tuh Taman Kota nah, ya gue tau penyakit karena Kisut kan dengan beda takutnya kan masa juga kan dalam busway itu campur ya kita ada security juga kita menghargai lah nah, gue pas turun itu gue kesel sih gondok ada aja gitu yang isengin padahal gue nggak iseng orang cuman kalau mau budut ya kalau gue berarti artinya dengan sekolah lain tuh ya tidak seintensitas lu dengan sekolah kampung Jawa betul kalau bicara secara garis besar nih bang apa yang membedakan STM lain dengan kampung Jawa ketika lu di jalur nih bicara saat itu bang apakah dari perlawanannya apakah dari memang wah anak Jawa seperti ini loh ternyata ini gitu bang ya jujur sih man kalau di saat gue itu di era gue ya Jawa sih yang paling ya perlawanannya lumayan lah kadang gue menang kadang
dia kalah gitu kan. Tapi kadang dia menang, kadang gua kalah gitu kan. Terus kalau untuk STM lain gua anggap ya maksudnya bukan biasa aja sih, gimana ya, ya menurut gua yang lebih ini ya tanggung jawab 7 udah di gua kelas 3 pun. STM yang lain apalagi yang mungkin pasti 2009, 2010 udah mulai keluar dan mogot atau apa sampai dibilang dan mogot itu jalur apa namanya Gaza. Menurut gua ya biasa aja man. Menurut gua karena memang jalur gua gitu, jalur DKI sama Jawa ya istilahnya. Nah, jalur Gaza itu yang gua pernah bilang itu setiap kawan menurut gua udah, dan mogot mah gua udah biasa gitu kan istilahnya. Ada juga satu nih bang nih, katanya lu pernah berhentiin patas pakai kaki. Enggak, gue mau tanya itu bener apa kagak, takutnya gue cuman wah hoak nih. Betul man. Itu di mana tuh, di mana? JBR tuh gue berhentiin pakai kaki. Gue pede jadi gini, awalnya sih hari kalau nggak salah ya itu hari Jumat. Gue pulang sore nih anak-anak CR, gue kan biasa dipegang Padil. Iya. Tapi si Cablak itu minta, karena dia pulang sebenarnya bisa naik 04 kan dari Cengkareng. Betul. Dia mau pulang lewat Ipli. Muter nih. Kalideres mau lewat depan. Iya. Dia bilang, "Ri udah, biar gue yang bawa aja." Kata gue jangan lah, gue besok mau mantek Jawa nih, biar Padil yang bawa, gue bilang gitu. Udah tenang aja, besok gue kok pagi kok di JBR, awas lu kalau nggak ada. Sebenarnya gue udah wantiin dia, awas lu kalau nggak ada lo. Akhirnya gue naik C10 pas ketemu Padil nih mah. Kan Padil rumahnya di Pasar Rubu kan, satu jalur C10. Naik tuh sama Padil C10, kan gue turun di Jembatan Baru seberang tongkrongan lah ya. Iya betul. Nah, gue udah ngeliat nih man, Maya Sari Bakti nih di dalam rapi dia nggak mendeng man. Rapi nih kata gue, tapi di dalam tuh rame, anak belajar kelihatan lah. Itu gue langsung loncat dari C10 man. Dia bayar, gue bilang ya kan, gue loncat, gue lari, gue kira tuh Cablak ada di situ. Gue pikir biar ada di situ. Iya. Gue berhenti langsung, paten Jawa kata gue. Jawa juga yang tadinya rapi ya mau nggak mau dong. Patas berhenti. Ya udah ditimpain, makanya dia turun memang bayar semua. Yo gue mau nggak mau gue cabut man. Itu habis itu sempat lu berhentiin? Sempat gue berhentiin pakai kaki. Kengil juga bang waktu itu. Zaman dulu man. Iya zaman dulu ya, istilahnya kita menjaga alma mater lah ya. Iya zaman dulu itu. Gue berhentiin bener. Gue berhentiin man. Akhirnya setelah istilahnya Jawa lewat lah menurut gue ya, kalau bisa lewat lu. Nggak lama nih 10 menit kemudian Cablak datang. Udah kayak nggak punya dosa man, beneran. Gue kesel banget. Datang gue udah marah lah ya. Sampai gue ngambil batu pondok man. Ngambil pondok tuh Cablak datang. Wah kata gue sampai gue tahan tuh, gue masih agak. Gue bilang Cablak sih ngerasa salah ya kan. Lu tahu nggak Jawa bisa lewat tuh. Gara-gara CR lu yang bawa, kan dari kemarin gue udah bilang Padil aja yang bawa. Kalau misalnya Padil yang bawa, gue yang megang ya gue nggak tahu. Coba lu bisa turun di batas, gue pikir gitu. Bicara ya. Waktu itu bang. Waktu dulu.